Bagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kristin Bania dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang orang-orang yang menaruh simpatik atas penderitaan rakyat di Nusantara. Saya sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, Baron van Houvel, seorang pendeta yang bekerja bertahun-tahun di wilayah Nusantara sehingga tahu kondisi rakyat di tanah air saat itu. Ketika ia kembali ke negeri Belanda, ia menjadi anggota parlemen yang membeberkan tentang kesengsaraan rakyat di Indonesia. Yang kedua, Edward Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, bekas asisten Presiden Lebak yang meminta berhenti karena tidak tahan melihat kesengsaraan Lebak akibat penjajahan Belanda. Yang ketiga, Mr. Van Deventer. Beliau yang gigih membela kepentingan Indonesia dan berpendapat bahwa Belanda mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang ini harus dibayar Belanda, dan ia mengusulkan agar Belanda menerapkan etis politik, yaitu politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program. Yang pertama, edukasi, yang kedua, transmigrasi, dan yang ketiga, irigasi. Edukasi yaitu memperluas dalam bidang pengajaran pendidikan. Yang kedua, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya. Yang ketiga, irigasi merupakan salah satu cara alternatif pengairan lahan tak ada hujan pada musim kemarau. Biasanya para petani menggunakan irigasi untuk membantu meningkatkan produksi hasil pertanian. Pemerintah Belanda akhirnya mau menjalankan politik balas budi tersebut. Terbukti dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi. Namun ternyata bukan hanya untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan Belanda sendiri. Efek samping dari upaya Belanda menerapkan politik balas budi ini bagi bangsa Indonesia tidak dapat diingkari. Dampak ini merupakan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Terbukti setelah adanya politik balas budi, ada rakyat Indonesia yang mulai tak sadar atas nasibnya, di mana banyaknya kepincangan sosial, kebodohan, kemiskinan yang merajalela. Menurut A.K. Pringdikdo tahun 1991, membagi masa perjuangan bangsa Indonesia atas 5 dimensi. Yang pertama, pergerakan politik, yang kedua, pergerakan serikat pekerja, yang ketiga, pergerakan keamanan, yang keempat, pergerakan wanita, yang kelima, pergerakan pemuda. 5 dimensi pergerakan pada masa penjajahan Belanda ini dibagi lagi menurut kurun waktu sebagai berikut. Yang pertama, masa tahun 1908 sampai 1920. Ada 3 jenis pergerakan politik pada masa 1908 sampai 1920. Yang pertama, organisasi-organisasi Indonesia yang terdiri atas Budi Utomo, Serikat Islam, perkumpulan-perkumpulan berdasarkan kedaerahan. Yang kedua, perkumpulan campuran, yakni bangsa Indonesia dan bukan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia tetap dalam ikatan dengan negeri Belanda. Yang ketiga, perkumpulan campuran yang bertujuan Indonesia agar tetap berada di berikatan dengan negeri Belanda. 1920 sampai 1932. Untuk organisasi Indonesia meliputi Partai Komunis Indonesia, Serikat Islam Budi Utomo, dan Himpunan Indonesia. Masa tahun 1930 sampai 1942 meliputi Pendidikan Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Gerindo, Partai Persatuan Indonesia, Budi Utomo, dan lainnya. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang dilatar belakangi oleh propaganda Dr. Wahidin Sudiharsodo untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pengajaran yang pada saat ini kondisinya sangat terbelakang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang terbentuk secara modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap dan anggota tujuan program kerja berdasarkan peraturan yang ada. Budi Utomo sebagai perkumpulan orang-orang yang berhaluan berdasarkan kebangsaan jiwa liberal. Mulai kehilangan kedudukannya karena mulai bermunculan
organisasi lain yang berhaluan agama seperti Serikat Islam dan Muhammadiyah, serta ISDV yang berhaluan Marxis. Serikat Islam didirikan di Solo pada tahun 1991 oleh Haji Samansudi. Semula namanya Serikat Islam atau SDI berdasarkan koperasi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam sebagai agama yang memiliki pemeluk terbesar di Indonesia. Tujuan dalam anggaran dasar mengalami perluasan, yakni yang pertama memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua memajukan menurut perintah agama dan menghilangkan paham. Lahirnya Serikat Islam lebih banyak dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan bangsa Tionghoa yang telah banyak menghambat perdagangan Indonesia. Yang kedua, semakin meningkatnya penyebaran agama Kristen di tanah air. Yang ketiga, cara adat istiadat lama yang terus dipakai di daerah-daerah kerajaan makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan. Kongres Nasional pertama. Kongres yang dipimpin oleh Tejo Kroaminoto mencantumkan istilah nasional, dimaksudkan bahwa Serikat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan bangsa Indonesia. Serikat Islam ingin membawa bangsa Indonesia sebagai suatu nasion. Upaya mempengaruhi SI oleh Semaun dan Darsono yang beraliran sosialis kiri menunjukkan keberhasilan. Terbukti Serikat Islam berubah dan bergeser menjadi perhaluan kiri. Sebagai organisasi sosialisme kiri, ISDP yang masuk ke tubuh SI hanya sebagai cara untuk meraih banyak anggota, sehingga akhirnya ISDV mendeklarasikan diri sebagai organisasi komunis, terutama setelah keberhasilan revolusi Rusia. Akibat dari gerakan ini, jumlah anggota SI menurun dan SI yang ada di bawah pengaruh Semaun dan Darsono berubah menjadi SI Merah dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.